Timnas Indonesia resmi cetak sejarah sore ini bikin iri Malaysia dan Vietnam. Pelatih Timnas Australia U23 dan Qatar U23 akui ketar-ketir dengan sosok 6 pemain abroad Timnas Indonesia U23 ini. Manajer Borneo FC Shin Tae-yong jangan sembunyi saja di ketiak Erick Thohir bertemulah dengan klub. Ambisi Ivar Jenner untuk Timnas U23 Indonesia hingga berani katakan hal ini. Tolak Suriname Jairo Riedewald dikabarkan pilih perkuat Timnas Indonesia. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Timnas Indonesia resmi cetak sejarah sore ini bikin iri Malaysia dan Vietnam. Timnas Indonesia bakal mendapat berita bahagia sore ini. Kabar bahagia ini dijamin membuat masyarakat Malaysia dan Vietnam iri. Kok bisa? Lantas, apa kabar bahagia yang dimaksud? Kabar bahagia yang dimaksud adalah FIFA akan merilis secara resmi ranking FIFA April 2024 pada hari ini. Ranking FIFA ini merupakan update dari serangkaian hasil yang didapat sejumlah negara pada FIFA Matchday Maret 2024. Timnas Indonesia mendapatkan hasil positif di FIFA Matchday Maret 2024. Dua kali bersua Timnas Vietnam di lanjutan matchday ketiga dan keempat grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia menang 1-0 dan 3-0 atas sang lawan. Berkat kemenangan ini, Timnas Indonesia tak hanya selangkah lagi lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, juga diprediksi terdongkrak ranking FIFA-nya. Mengutip dari laman footballranking.com, dua kemenangan atas Vietnam membuat skuad Garuda mendapatkan tambahan 30,04 poin di ranking FIFA. Tambahan poin di atas membuat ranking FIFA skuad asuhan Shin Tae-yong naik 8 posisi dari peringkat 142 ke 134 dunia. Timnas Indonesia pun mencetak dua sejarah sekaligus rekor untuk ranking FIFA April 2024. Skuad Garuda tercatat sebagai negara dengan ranking FIFA paling melesat kelar FIFA Matchday Maret 2024. Tak ada satupun negara lain yang sanggup naik lebih dari 8 anak tangga seperti Timnas Indonesia selain itu. Tambahan 30,04 di ranking FIFA merupakan yang paling banyak diterima sebuah negara di ranking FIFA Matchday Maret 2024. Dua sejarah di atas berbanding terbalik dengan rival Timnas Indonesia di Asia Tenggara, Vietnam dan Malaysia. Vietnam harus kehilangan 30,04 poin di ranking FIFA karena kalah beruntun dari Timnas Indonesia. Akibatnya Vietnam turun 10 posisi dari peringkat 105 ke 115 dunia. Nasib tak jauh berbeda dialami Malaysia. Skuad asuhan Kim Pen Gon ini kalah 2 kali beruntun dari Oman di lanjutan grup D kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Akibatnya Malaysia turun 4 posisi dari peringkat 132 ke 136 dunia. Untuk pertama kalinya dalam 12 tahun terakhir, ranking FIFA Timnas Malaysia di bawah Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Australia U23 dan Qatar U23 akui ketar-ketir dengan sosok 6 pemain abroad Timnas Indonesia U23 ini. Pelatih Timnas Australia dan Timnas Qatar U23 mengakui ketar-ketir dengan sosok 6 pemain abroad Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23. Pasalnya, pemain-pemain tersebut membuat peta persaingan di grup A Piala Asia U23 Qatar akan semakin sengit. Seperti diketahui, Shin Tae-yong secara resmi membawa 28 nama pemain untuk terbang ke Dubai, Uni Emirat Arab, untuk menjalani pemusatan latihan jelang mentas di Piala Asia U23. Dari nama-nama yang dibawa, ada setidaknya 6 pemain abroad. Mereka adalah Ivar Jenner, Rafael Struijk, Justin Hubner, Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, dan yang terbaru ada Nathan.
Di bawahnya para pemain abroad ini tidak lepas dari keinginan Shin Tae-yong memenuhi target yang diberikan PSSI, yakni lolos ke perempat final Piala Asia U23. Terlebih Indonesia bergabung di grup A, grup yang berisikan tuan rumah, Qatar, Australia, dan Yordania. Apabila tanpa para pemain abroad, besar kemungkinan Indonesia akan menjadi tim terbawah di grup ini. Namun dengan skuad yang ada, Indonesia bisa saja memberi kejutan dan melaju jauh di turnamen ini. Melihat timnas Indonesia U23 yang dihuni banyak pemain keturunan dan abroad, pelatih timnas Australia U23, Tony Vidmar mulai merasa terancam. Ia menganggap persaingan di grup A akan sangat sengit. Akan tetapi ia mengaku sudah memahami setiap lawannya dan akan siap untuk berjuang habis-habisan. Kami telah membicarakan tujuan dan ambisi kami sebagai sebuah grup dan sekarang kami mengetahui jalan kami untuk mencapainya. Dalam hal grup kami menghadapi lawan yang kami kenal, kami memahami cara mereka bermain dan kami menantikan tantangan yang datang dalam turnamen sepak bola, kata pelatih Australia, Tony Vidmar. Saya sangat senang dengan kerja keras yang dapat kami lakukan sebagai sebuah grup hingga saat ini. Melawan tim lawan dalam kondisi yang akan memberikan kami manfaat besar saat kami memasuki fase penting, sambungnya. Hal serupa juga disampaikan pelatih timnas Qatar U23, Ilidio Fale. Pelatih berusia 66 tahun itu mengaku persaingan di grup A akan sangat sulit. Namun, ia merasa anak asuhnya akan mampu mengatasinya. Turnamen Piala Asia U23 akan sulit. Tetapi kami berharap bisa melangkah jauh dalam turnamen ini dan mendapatkan salah satu tiket kualifikasi untuk Olimpiade Paris 2024, kata pelatih timnas Qatar U23, Ilidio Fale. Seluruh tim peserta sudah menunjukkan performa yang kuat selama babak kualifikasi, terutama Indonesia yang nyaris semua pemainnya bermain di Piala Asia, tapi mereka belum sempurna, jelasnya. Ajang Piala Asia U23 2024 digelar pada 15 April hingga 3 Mei 2024. Adapun timnas Indonesia U23 akan menghadapi tuan rumah Qatar di matchday pertama pada 15 April 2024. Berikutnya, Marcelino Ferdinand dan kolega akan menghadapi Australia U23 pada 18 April 2024 dan melawan Yordania pada 21 April 2024. Nantinya, hanya juara dan runner-up grup yang diizinkan lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024. Piala Asia U23 2024 juga sebagai ajang kualifikasi Olimpiade Paris 2024. Tim-tim yang finish di posisi 1, 2, dan 3 Piala Asia U23 2024 berhak lolos ke Olimpiade Paris 2024. Sementara itu, tim yang finish di peringkat 4 akan melakoni laga playoff kontra wakil Afrika. Manajer Borneo FC Shin Tae-yong jangan sembunyi saja di ketiak Erick Thohir, bertemulah dengan klub. Manajer Borneo FC Dandri Dauri mengkritik keras penundaan Liga 1 untuk kepentingan timnas U23 Indonesia. PSSI menunda Liga 1 mulai pekan ke-31 per 1 April 2024 untuk mendukung timnas U23 Indonesia yang akan tampil di Piala Asia U23. PSSI menilai keputusan menunda Liga 1 adalah keputusan terbaik agar klub melepas pemain terbaiknya ke timnas U23 Indonesia. Manajer Borneo FC Dandri Dauri menyayangkan keputusan ini karena sama sekali tidak berkomunikasi dengan klub sebelumnya. Padahal menurutnya selalu ada rapat terlebih dulu dengan klub sebelum PSSI mengambil keputusan. Saat itu memang PSSI hanya melakukan rapat dadakan dengan Exco terkait penundaan Liga. Antik PSSI ini, kenapa saya bilang begitu? Karena tidak ada keputusan meeting seperti biasanya, ujar Dandri dilansir Bola Sport. Yang terjadi seperti ini, kami mau tidak mau jadi mengikuti, tetapi akan jadi evaluasi, tambahnya. Perilaku PSSI menjadi fokus utama menurut Dandri karena hal semacam ini tidak hanya sekali terjadi. Ini yang harus dibijaki semua stakeholder PSSI dan PT Liga. PT Liga kan hanya manut-manut saja sama PSSI.
Selama ini komunikasi itu putus, sekarang yang terjadi akibat dari komunikasi yang tidak seperti biasanya. Kalau dulu ada komunikasi tetapi musim ini sepihak saja mulai dari regulasi U23, sistem championship, nah tiba-tiba regulasi U23 dicabut saja, tambahnya. Hal ini juga semakin diperparah dengan keengganan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong berkomunikasi dengan klub. Dan Ri menilai pelatih asal Korea Selatan itu hanya berlindung di balik ketua umum PSSI. Jangan menjadi tren di PSSI kalau sedikit-sedikit menunda, kata Dandri. Yang perlu dipikirkan itu bagaimana komunikasi dengan klub. Jadwal ini jangan selalu menjadi permasalahan. Pada awal musim kita seharusnya sudah dikasih gambaran. Ketum PSSI ini kan sibuk hanya diberi masukan tapi tidak tahu apa yang terjadi di klub. Yang jelas pesan saya untuk Shin Tae-yong satu saja, jangan berlindung di ketika ketum. Bertemulah dengan pelatih-pelatih klub dan berbicara baik-baik, tambahnya. Sebelumnya Shin Tae-yong memang mengakui sulit meluangkan waktu untuk bertemu dengan klub. Ia mengandalkan PSSI untuk berkomunikasi dengan klub perihal pelepasan pemain untuk Timnas U23 Indonesia. Saya mungkin tidak bisa menemuinya dalam kurung, klub satu-satu, ucap Shin Tae-yong. Apalagi Timnas sudah ada jadwal dari sebelumnya, jadi ya mungkin seharusnya ada komunikasi antara PSSI dan klub, tambahnya. Ambisi Ivar Jenner untuk Timnas U23 Indonesia hingga berani katakan hal ini. Gelandang Timnas U23 Indonesia, Ivar Jenner, siap memberikan kontribusi bagi skuad Garuda Muda. Ivar jadi nama selanjutnya yang tiba di Dubai untuk menjalani pemusatan latihan. Dia merapat bersama Rafael Struijk yang mendapatkan izin dari klubnya. Ivar Jenner menjelaskan mereka baru tiba pada Rabu pagi di Dubai. Setelah 6,5 jam perjalanan, dia dan Struijk akhirnya bisa bergabung. TC ini sendiri rencananya akan dilaksanakan hingga 10 April mendatang. Pagi ini pukul 8.00, kata Ivar Jenner dilansir Bola Sport dari laman Instagram Timnas Indonesia. Pemain FC Utrecht ini melanjutkan berada di TC Timnas merupakan sebuah kebanggaan. Disiap memberikan kontribusi untuk skuad Garuda Muda di Piala Asia U23. Apalagi mereka memiliki target tinggi untuk melaju jauh di ajang tersebut. Ya tentu saja sangat bahagia berada di sini. Seperti biasanya saya sangat bersemangat untuk bermain lagi di Piala Asia, ujarnya. Ivar sebelumnya absen laga kedua pada ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dia dalam kondisi yang kurang fit saat Timnas Indonesia bertandang ke markas Vietnam. Hasilnya, saat itu Lini tengah menjadi milik Tom Haye dan Marcelino Ferdinand. Pada babak kualifikasi Piala Asia U23, Ivar merupakan salah satu pemain andalan Shin Tae-yong. Bertugas sebagai gelandang bertahan, dia berduet dengan Marcelino Ferdinand dan Akrahan Fikri. Selain itu memiliki caps di timnas senior membuat pemain berusia 20 tahun ini bisa lebih tenang dalam mengawal sektor tengah skuad Garuda Muda. Tolak Suriname, Jairo Riedewald dikabarkan pilih perkuat Timnas Indonesia. Gelandang Crystal Palace, Jairo Riedewald dikabarkan memilih memperkuat Timnas Indonesia ketimbang Suriname. Kabar itu disampaikan ahli pemain diaspora asal Suriname, Brian Tevreden. Brian Tevreden mengatakan Jairo Riedewald telah menolak bermain untuk Suriname dan mungkin mempertimbangkan untuk Timnas Indonesia, tulis akun Instagram Football Indonesia menyatut pernyataan Brian Tevreden. Dalam beberapa bulan terakhir, nama Jairo Riedewald muncul sebagai pemain yang berpotensi dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Rumor itu muncul setelah beredar isi DM Instagram antara Jairo Riedewald dengan akun Instagram pemain keturunan. Dalam isi DM tersebut, Jairo Riedewald ditanya apakah bersedia memperkuat Timnas Indonesia. Jairo Riedewald mengaku antusias jika mendapat kesempatan membela Timnas Indonesia. Mantan anggota ex-co PSSI yang dulunya sering mengurusi proses naturalisasi pemain keturunan, Hassani Abdul Ghani, juga angkat bicara.
Ia mengaku dihubungi salah seorang kerabat Jairo Riedewald yang berasal dari Manado. Menarik menanti apakah Jairo Riedewald bisa dinaturalisasi menjadi WNI atau tidak. Jika berhasil dinaturalisasi, kehadiran Jairo Riedewald di lini tengah timnas Indonesia sangatlah dinantikan. Gelandang 27 tahun itu bukanlah pesepak bola sembarangan. Sejak 2017, gelandang berambut kribo ini mentas di kasta tertinggi Liga Inggris bersama Crystal Palace. Sebelumnya, Jairo Riedewald merupakan pemain andalan Ajax Amsterdam dan membantu juara Liga Belanda 2013-2014. Menarik menanti apakah Jairo Riedewald bakal tiba di Indonesia dalam waktu dekat atau tidak. Sebelumnya, anggota ex-Jo PSSI Arya Sinulinga mengatakan ada 2 pemain keturunan yang segera menjalani proses naturalisasi. Apakah Jairo Riedewald salah satu di antaranya? Lantas bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian setuju dengan bergabungnya Jairo Riedewald? Coba tulis di kolom komentar di bawah ini. Hasrat gelandang Persija yang ingin pikat hati Shin Tae-yong di timnas U23 Indonesia. Gelandang Persija Jakarta Raihan Hanan masuk skuad timnas U23 Indonesia yang menatap Piala Asia U23 Qatar. Raihan Hanan pun sangat antusias memenuhi panggilan timnas U23 Indonesia ini. Bersama timnas U23 Indonesia, Raihan Hanan berjanji akan berjuang sekuat tenaga demi bisa mencuri perhatian pelatih Shin Tae-yong. Persiapannya sama mungkin, kata Raihan Hanan saat ditemui. Selalu kasih yang terbaik aja, di setiap latihan, sambung pemain berusia 20 tahun terakhir. Di skuad timnas U23 Indonesia, Raihan Hanan akan bersaing dengan beberapa nama untuk perebutan sektor tengah. Mereka adalah Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, Arkan Fikri, dan Iksan Nur. Bagi Raihan, persaingan di tim harus dihadapi secara bijak. Saya nggak terlalu pikir, tutur pemain kelahiran Jakarta itu. Saya mau kasih yang terbaik aja, ujar Raihan. Sebelumnya, Raihan juga menjadi bagian timnas U23 Indonesia di kualifikasi Piala Asia U23. Saat itu Raihan tampil dalam 2 pertandingan grup H kualifikasi Piala Asia U23 yang berakhir dengan kemenangan timnas U23 Indonesia atas Taiwan 9-0 dan Turkmenistan 2-0. Raihan pun tercatat menciptakan 1 assist di laga melawan Turkmenistan. Raihan menambahkan skuad Garuda Muda tidak akan gentar melawan siapapun di Piala Asia U23. Timnas U23 Indonesia yang menempati grup A bakal bertemu Qatar, Australia, dan Jordania. Motivasi dong melihat lawan di Piala Asia U20 2024 tutupnya. Kini Timnas U-Strip 23 Indonesia tengah menggelar pemusatan latihan di Uni Emirat Arab demi menyambut Piala Asia U23. Selama berada di Dubai, Timnas U23 Indonesia dijadwalkan menggelar 2 pertandingan uji coba. Menghadapi Arab Saudi, Jumat 5 April dan Uni Emirat Arab, Senin 8 April. Kisah Harunatan yang bangga saat kakeknya nonton debut sang cucu lawan timnas Vietnam. Kisah Harunatan saat kakeknya bangga menonton debut sang cucu bersama timnas Indonesia melawan timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menarik untuk diulas. Pasalnya, ini membuktikan bahwa keputusannya memilih Indonesia adalah hal yang tepat. Seperti diketahui, Nathan adalah pemain yang belum lama ini mendapatkan status WNI setelah menjalani proses naturalisasi. Memiliki darah Indonesia dari sang kakek yang berasal dari Semarang, Nathan resmi menjadi WNI pada 12 Maret 2024. Tak selang lama, Nathan langsung berkesempatan untuk menjalani debut dengan seragam timnas Indonesia. Hal itu terjadi di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 saat timnas Indonesia melawan Vietnam. Pemain Swansea City yang tengah dipinjamkan ke SC Heerenveen ini pun langsung dimainkan oleh Shin Tae-yong sebagai starting line-up. Laga itu digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 21 Maret 2024. Bermain selama 45 menit, Nathan sukses menunjukkan performa apiknya dengan mengawal sisi kiri pertahanan timnas Indonesia.
Sesekali ia juga turun maju membantu penyerangan dengan kemampuan ofensifnya di sisi kiri. Kendati tidak bermain penuh, ia sukses membuat timnas Indonesia menang dengan skor 1-0. Usut punya usut, rupanya penampilan debut Nathan ini disaksikan oleh kakek dan neneknya. Ia bahkan dikirimi sebuah pesan dari kakeknya bahwa mereka bangga melihat sang cucu bermain untuk skuad Garuda. Kakek dan nenek saya memang melihatnya debut bersama timnas Indonesia. Saya memang mendapat pesan dari mereka bahwa mereka bangga, kata Nathan dilansir dari media Belanda. Ungkapan bangga sang kakek ini tampaknya semakin membuat Nathan menggebu-gebu untuk membela timnas Indonesia. Hal ini terlihat di laga kedua kontra Vietnam yang digelar di Maidin Stadium. Di laga itu, Nathan tampil dengan sangat Spartan di sisi kiri pertahanan Indonesia. Ia bahkan turut mempersembahkan satu buah assist untuk kemenangan 3-0 timnas Indonesia. Terdekat, Nathan kembali dipanggil Shin Tae-yong untuk memperkuat tim nasional. Namun kali ini ia akan bermain untuk timnas Indonesia U23 yang akan berlaga di ajang Piala Asia U23 pada 15 April 2024 hingga 3 Mei 2024. Menarik untuk terus menyaksikan penampilan Nathan bersama timnas Indonesia.